Raihan kembali ke rumah untuk mencari bukti-bukti lain. Namun, satu pun ia tak menemukan. Bagaimana cara lelaki itu menculik istrinya? Baik jendela kamar maupun pintu masuk ke dalam rumah, semua tak ada yang meninggalkan bekas apapun. Sial. Seharusnya aku memasang CCTV di rumah ini. Rutuknya kesal sembari mengusap wajahnya dengan kasar. Kembali ia melirik sekilas ke ponsel milik istrinya dan membaca kembali alamat yang dikirimkan oleh lelaki misterius itu. Hotel, ucap Raihan sedikit terkejut. Sejenak Raihan berpikir, apakah ini memang sudah direncanakan? Tanya lelaki itu dalam hati. Siang harinya, Raihan melajukan mobil ke kantor polisi untuk melaporkan atas hilangnya anak dan juga istrinya. Setelah sampai di bangunan berwarna kuning itu, bergegas ia menyampaikan maksud dan tujuannya datang ke tempat itu. Raihan menyerahkan semua bukti yang ia punya. Setelahnya, lelaki berseragam coklat itu menanyakan suatu hal. Kapan terakhir kali Mas bertemu dengan istrinya? Tanyanya. Istri saya hilang saat saya bangun tidur, Pak, jawab Raihan. Bangun tidur? Tanyanya lagi. Dan Raihan menganggukkan kepala. Iya, Pak. Saat bangun untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Istri dan juga anak saya sudah tidak berada lagi di rumah. Setelah itu, saya mendapatkan panggilan dari nomor yang tak dikenal. Nanti akan kami lacak nomor yang telah Mas berikan. Namun, ada suatu hal. Ucapnya terhenti. Apa, Pak? Jika istri dan juga anak Mas hilang lebih dari 1 hari, kami akan segera melakukan pencarian sesegera mungkin. Saya harus menunggu besok, tanya Raihan lagi dengan menaikkan intonasi suaranya. Mas yang tenang dulu. Bisa saja istrinya sedang ke rumah orang tuanya, atau bisa saja ia menghilang karena sebuah alasan. Alasan? Semacam kasus KDRT mungkin, ujarnya seraya tersenyum tipis. Brak! Raihan menggebrak meja dengan kasar. Perlu Bapak ketahui, saya sangat mencintai istri saya. Mana mungkin saya melakukan perbuatan semacam itu, rutuknya dengan wajah memerah. Tenang, Mas, silakan duduk kembali. Sesuai dengan bukti yang Mas berikan, kami percaya jika itu memang bukanlah hal yang main-main. Namun, sesuai dengan prosedur mengenai berita kehilangan yang harus lebih dari 24 jam. Mas tadi mengatakan jika istri dan anaknya hilang saat Mas bangun tidur, coba cari dulu di rumah orang-orang terdekatnya atau mungkin di rumah mertuanya. Saya sudah mencarinya di rumah mertua saya, Pak. Namun tidak ada satu pun orang yang berada di sana. Sejenak, lelaki berperut buncit memakai seragam itu berpikir, baiklah,
Nanti akan segera kami lakukan penyelidikan. Setelahnya, Raihan kembali pulang ke rumah. Saat hari sudah petang, lelaki memakai kaos dan celana jeans itu melirik sekilas ke jam tangan yang ia pakai. Hari sudah menunjukkan pukul 4:30 sore. Saat sedang berada di dalam mobil yang melaju mengarah rumah orang tuanya. Tetap saja hal yang serupa ia alami ketika berada di rumah megah itu. Sepi tak berpenghuni. Harus kemana lagi? Mas mencarimu, sayang, ucap Raihan frustasi. Di saat hendak melajukan mobil untuk bergegas menuju alamat yang diberikan lelaki yang menelponnya, pandangannya tertuju pada sebuah amplop putih yang terletak di kursi jok mobil. Raihan mengambil amplop itu yang ternyata berisi sebuah surat. Setelah membuka kertas berwarna putih itu, saat itu juga matanya membulat sempurna hingga perlahan bulir bening itu jatuh dari pelupuk matanya. Surat ini kutulis untuk suamiku tercinta. Isi surat itu adalah, Assalamualaikum, lelaki tersayang. Selamat bertambah usia yang ke-31 tahun. Semoga Allah selalu memberkati sisa umur kita bersama. Selamat ulang tahun, orang yang berhasil membuatku jatuh cinta. Nisa tak tahu dengan kata apa Nisa bisa mengungkapkan perasaan kepada suami yang membimbing Nisa selama ini. Berada di samping Mas Raihan adalah jawaban yang bisa Nisa berikan di hari bahagia Mas Raihan. Nisa berdoa dalam hati, semoga apa yang menjadi keinginan Mas segera terlaksana, dan semoga Mas Raihan tidak lelah mengajari Nisa dalam mencari makna hidup yang sesungguhnya. Semoga dengan bertambahnya usia akan menjadikan bertambahnya juga rasa sayang kepada anak dan istri. Mudah-mudahan di hari bahagia ini Allah menjadikan Mas Raihan pribadi yang lebih baik dari hari sebelumnya. Suamiku tersayang, tak terasa bergulirnya waktu telah membawamu pada usiamu saat ini. Nisa berharap kedewasaan Mas Raihan dapat terus membimbing Nisa dan keluarga kecil kita menjadi pribadi yang lebih baik. Bagai fajar yang datang menyingsing, ibaratkan Nisa adalah bunga basah yang merasa segar karena sinar dari Mas Raihan. Di hari bahagianya Mas, Nisa berdoa semoga rencana Allah tentang kita akan selalu berujung bahagia. Pendar lilin hanya simbol belaka bahwa hari bahagia kini telah tiba. Mas Raihan tahu Nisa tak bisa memberikan apa-apa kecuali lantun doa yang tulus kepada Allah yang Maha Cinta. Roda waktu terus bergulir. Entah berapa lama kita bersama, namun Nisa menemukan tanggal ini berulang kali. Ya, ini adalah tanggal kelahiran suamiku tercinta.
Nisa tak akan lupa, karena Nisa pun bahagia menyambutnya. Selamat ulang tahun, ayah sekaligus suami tercinta. I love you because of Allah. Dari istrimu yang paling mencintai dirimu, Khairun Nisa. Bersambung.